Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya banggakan, ada Mas Aris, ada Mas Rifa, Tuata Damani, ada Mas Taufik, ada Mas Bastio, Mas Anwaruddin Saleh, Asia Bisnis, hari Mas Rizal, Alibas, banyak sekali, baik yang Zoom maupun yang YouTube. Bisa didengar ya? Mas Aris, bisa disimak Mas? Bisa Pak, monggo Pak, monggo lanjut. Terima kasih Mas Aris. Teman-teman media yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Kita udah lama nggak berkomunikasi, nggak sharing informasi. Alhamdulillah pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sharing informasi dengan teman-teman sekalian. Yang pasti begini, kami ingin sedikit menaikkan performansi Kementerian Desa agak ilmiah. Hari ini kita lagi menata perpustakaan Mas. Nah nanti kita kabari kalau sudah jadi. Karena kita kepingin semua referensi tentang pembangunan desa, pedesaan, pemberdayaan masyarakat, itu bisa ditelaah, hasil-hasil penelitian juga bisa dilihat, kemudian data-data Kementerian Desa juga bisa dilihat di situ, supaya semangat atau suasana membangun desa itu menjadi semakin naik, semakin meningkat adrenalinnya, dan ini akan kita umumkan ke seluruh perguruan tinggi, ke pegiat desa, pegiat pemberdayaan masyarakat, termasuk para mahasiswa yang ingin nyusun skripsi, nyusun tesis, nyusun disertasi, karena perpustakaan kita nanti bukan hanya lokal, tapi juga global. Bukan hanya mengusung jaringan perguruan tinggi saja, tapi juga seluruh keberadaan perpustakaan yang bisa diakses. Ini kita akan upayakan semaksimal mungkin. Nah itu sedikit ingin berbagi terkait dengan, tapi masih proses. Mudah-mudahan Maret ini nanti bisa kita pakai. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini saya ingin berbagi informasi terkait beberapa hal. Yang pertama tentang pendamping desa, kemudian tentang desa masuk kampus, kemudian terkait dengan ini PPKM, belum familiar, pembatasan apa Mas? PPKM. Pemberlakuan, ada pemberlakuan dulu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Nah, berbasis mikro ini berarti fokus desa. Ini mensikapi kenaikan dampak COVID-19 yang cukup lumayan ramai ke akhir-akhir ini. Nah, pemerintah kemudian mengambil langkah dengan sinergitas yang lebih maksimal. Kalau dulu yang ngurusi mikro cuma Kementerian Desa dengan relawan desa lawan COVID-19. Nah, dengan pola PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, ini semua terjun di level desa dan masih dibatasi di 7 provinsi. Terus kita juga nanti akan sharing terkait dengan posisi penyaluran dana desa yang terbaru. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama terkait dengan pendamping desa, karena tuntutan untuk percepatan pembangunan berbasis SDGs desa ini sangat kuat, maka tidak ada pilihan bagi Kementerian Desa
selain harus meningkatkan kapasitas pendamping desa. Itulah makanya di Permendes PDTT nomor 19 tahun 2020 tertanggal 18 Desember, jelas di sana kita tegaskan bahwa tujuan pendampingan masyarakat desa itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendataan desa. Nah, ini penting. Ini nanti juga terkait dengan kegiatan pemutakhiran data. Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman pada saatnya. Pendataan desa. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Yang kedua, peningkatan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Yang ketiga, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUMDesa dan BUMDesa bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Kemudian 4, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerjasama antar desa, dan untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Jadi sangat lumayan kompleks sekarang tugas-tugas dari pendampingan, karena tujuan pendampingan desa ada 4 hal itu. Itulah makanya tidak ada pilihan bagi Kementerian Desa selain meningkatkan kapasitas pendamping desa, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian upaya untuk percepatan pembangunan desa. Kemudian pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, kepentingan nasional. Kebinekaan tidak akan pernah kita tinggalkan, karena itu sangat kuat kondisinya di Indonesia, dan itulah makanya 17 goals di dalam SDGs global dan tujuan bangunan berkelanjutan kita jadikan 18 goals karena kebinekaan. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal yang akan kita tingkatkan kualitas pendamping desa, itu meliputi pelatihan ulang pendamping, yaitu pemutakhiran data SDGs desa. Ini sudah sedang berjalan, baik melalui virtual, melalui YouTube tutorial, kemudian juga melalui komunikasi yang sifatnya personal, karena kita ada tim Sapa Desa. Kemudian pelatihan ulang pendamping di bidang inkubasi BUMDes dan pengembangan investasi desa lainnya. Ini harus dilakukan karena BUMDes terus menggeliat maju, apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir dan BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum. Kemudian pengembangan produk unggulan desa, utamanya ini yang terkait dengan ketahanan pangan dan karakteristik desa, antara lain bicara tentang desa perhutanan sosial, kemudian desa mangrove, desa perikanan, desa budidaya tanaman. Jadi ketahanan pangan menjadi salah satu fokus di dalam upaya pemanfaatan lahan-lahan di desa, baik itu lahan pertanian, lahan perikanan, kemudian lahan perhutani, dan lain-lain. Itu semua nanti lewat BUMDes, termasuk berbagai upaya revitalisasi, itu kita juga harus pastikan salurannya melalui BUMDes. Kemudian pengembangan produk unggulan desa, kerjasama desa. Nah, ini juga akan kita tingkatkan betul, karena sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan skala satuan desa, tapi sudah harus pedesaan. Bedanya adalah kita tidak lagi menggunakan istilah kawasan pedesaan, tapi langsung pedesaan. Kenapa?
Karena pedesaan itu bottom up, kalau kawasan pedesaan itu top down. Nah, kita sekarang lebih pada bottom up. Kawasan pedesaan dibatasi oleh geografis berbasis level pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satuan kabupaten. Kalau pedesaan tidak dibatasi oleh batasan-batasan administratif pemerintahan, sehingga antar desa bisa langsung membuat kerjasama, bisa langsung membuat satu satuan pedesaan, komunitas desa, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Ini ingat saya sudah beberapa kali kita singgung. Yang tidak boleh adalah kerjasama antar desa lintas negara. Nah, itu tidak boleh. Desa di Banyuwangi kerjasama dengan desa di Australia, nah itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kapasitas pendamping juga dalam dengan melalui afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping desa untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2. Ini sudah kita bahas kemarin bersama para rektor yang tergabung dalam Pertides, didampingi oleh Dirjen Dikti, dan juga pada akhirnya dihadiri oleh Bapak Mendagri, karena afirmasi rekognisi pembelajaran lampau ini tidak hanya untuk pendamping desa, tapi juga untuk kepala desa, untuk perangkat desa, baik di level S1 maupun S2. Dengan berbasis pada pengalaman pendampingan, berbasis pada prestasi pendampingan, dan juga berbasis pada karya-karya pemberdayaan masyarakat desa. Sekarang lagi disusun silabi dan kurikulum dan silabi, serta nilai konversi. Sehingga nanti sore rapat lagi Pertides, kemudian besok juga dikebut terus, karena saya ingin kalau bisa di bulan Agustus, di semester ganjil nanti bisa mulai dilaksanakan. Histori afirmasi pendidikan tinggi bagi desa itu dimulai pada 2019, ada usulan agar Kades ada peningkatan kapasitas secara menyeluruh. Ini sangat rasional karena sebagai seorang leader harus terus melakukan upaya peningkatan kapasitasnya. Tidak boleh berhenti. Long life education, belajar seumur hidup. Nah, sementara belajarnya sudah belajar pengalaman. Dan itu memang luar biasa. Keberhasilan belajar itu lebih banyak justru pada pengalaman. Nah, permasalahannya keluar biasaan karena keberhasilan melalui belajar dari pengalaman tidak mendapatkan sertifikasi yang layak. Nah, itulah makanya perlu ada afirmasi pendidikan tinggi bagi desa. Kemudian Januari 2020 saya menyampaikan pidato di UNY Yogyakarta terkait dengan afirmasi pendidikan tinggi bagi Kades yang kita upayakan agar dapat menguntungkan pembangunan desa itu sendiri serta pemberdayaan masyarakatnya. Ini mulai saya gulirkan perlunya afirmasi pendidikan tinggi bagi desa. Saya perkuat lagi di bulan Agustus Oktober kita mulai merancang afirmasi pendidikan tinggi bagi Kades dan pengurus BUMDes, juga para pendamping melalui program studi kekhususan dan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, mulai Januari ada lampu hijau dari Dirjen Dikti, langsung kita genjot. Februari kita bentuk tim kecil yang sekarang sedang bekerja, dan kita harapkan Agustus 2021 sudah mulai pelaksanaan RPL, program sarjana bagi Kades, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa. Nah, data-data yang terkait dengan tingkat pendidikan, pendamping desa, kemudian kepala desa, misalnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa, yang SMU itu 44.767. Jadi kalau ini nanti berjalan itu mudah-mudahan segera bisa mengcover ini 44.767 lulusan SMU. Nah, afirmasi juga diberikan untuk kepentingan D1 sampai D3. Itu untuk mereka yang ingin skill. Jadi nanti lulusan SMU ini bisa ngambil D1, bisa ngambil D2, bisa ngambil D3, dan juga bisa ngambil
S1. Sedangkan kepala desa yang lulus S1 ada 17.273. Nah inilah makanya banyak aspirasi yang kemudian menginginkan agar rekognisi pembelajaran lampau itu bukan hanya diberikan untuk yang lulusan SMU, dalam konteks ini adalah D1 sampai dengan S1, tapi juga yang lulus S1 agar bisa meraih level S2. Nah, kepala desa kita yang sudah S2 juga ada 1.164, yang S3 ada 83. Ini menarik sekali. Alhamdulillah. Nah, kita berupaya agar terus kita tingkatkan, karena level pendidikan nanti akan mempengaruhi iklim belajar, iklim peningkatan kualitas pendidikan di desa, sesuai dengan apa yang menjadi goals di SDGs desa nomor 3. Pendidikan desa berkualitas. Nomor 4. Kemudian lanjut untuk pendidikan teman-teman pendamping. Nah, pendamping kita memang sudah banyak yang S1, makanya juga nuntut agar rekognisi pembelajaran lampau itu diberikan juga untuk menempuh S2. Yang SMU hanya 8.241. Nah, ini makanya terus kita tingkatkan kapasitasnya supaya selaras lah antara level pendidikan yang diraih dengan kualitas kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian S1 yang banyak, S1 S2 ini sudah 26.977. Lanjut. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, kemudian terkait BUMDes yang sudah ada ini. BUMDes yang sudah ada itu yang SMU 31.147, sedangkan yang S1 15.447. Nah, ini harapan kita nanti yang kita pesankan kalau bisa, karena ini tidak bisa dipaksakan tapi sesuai dengan kondisi objektifnya, kalau bisa misalnya rekognisi pembelajaran lampau itu untuk pengurus BUMDes, itu ya tentu program studinya yang sesuai, misalnya manajemen atau akuntansi atau apa. Kemudian yang untuk pendamping desa tentu kaitannya dengan program studi pemberdayaan masyarakat. Kalau dengan kepala desa bisa pemberdayaan masyarakatnya, bisa manajemennya. Ya, yang penting program studi yang nanti diharapkan bisa diberikan untuk ruang rekognisi pembelajaran lampau itu yang betul-betul linear dengan pengalaman yang dimiliki oleh para kepala desa, para perangkat desa, para pendamping desa, dan pengurus BUMDes. Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa adalah para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes yang selama ini mereka kerjakan. Para tokoh desa tersebut juga memahami metodologi dan penggunaan data, serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes. Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis BUMDes yang lebih profesional dan lebih berkualitas. Dan tentu ini akan berdampak pada kemajuan desa, kemajuan BUMDes, dan tentu proses pendampingan menjadi lebih cepat. Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2 melalui rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS. Nah, ini yang sedang juga digarap. Misalnya, kepala desa 2 periode dan sukses. Nanti dikasih penyetaraannya dapat berapa SKS. Kalau program studi apa? Karena pasti beda-beda. Kepala desa berprestasi selama 2 periode. Mungkin ini. Kemarin saya dengar itu akan banyak konversi SKS-nya untuk program studi pemberdayaan masyarakat. Tapi dibanding program studi manajemen itu agak lebih sedikit berkurang. Tapi yang paling banyak adalah program studi pemberdayaan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Kemudian pendamping desa yang
sukses, berhasil selama 6 tahun misalnya, satu periode kepala desa, itu akan dapat setara dengan sekian SKS, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman atau prestasi tokoh desa menjadi learning outcome yang diterapkan pada SKS sesuai dengan yang disediakan Pertides. Nah itulah makanya teman-teman sekalian, pendamping desa kita lakukan upaya yang sangat masif ini untuk peningkatan kinerjanya, supaya ini juga menjadi modal yang terukur dalam Pertides untuk melakukan tadi konversi pengalaman dan kinerjanya menjadi SKS. Itulah makanya sekarang kita sudah terapkan aplikasi yang kita sebut dengan daily report atau laporan pendamping desa. Itu merupakan aplikasi mobile berbasis Android, di-download di Google Play dengan nama laporan harian oleh pendamping desa yang terregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya. Jadi hanya mereka yang terregister yang bisa mengisinya. Kemudian mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya profesional. Kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya memang terukur. Tidak kemudian yang dikesankan selama ini seakan-akan pendamping itu hanya gerudak-geruduk dan seterusnya. Nah ini kita tunjukkan dengan daily report ini. Kemudian pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa juga merupakan yang menjadi tanggung jawab untuk dilaporkan. Juga terkait penyusunan RPJMDes, RPKdes, dan APBdes. Implementasi pembangunan desa dan SDG desa. Ada komponen inisiatif atau dimensi inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi masalah desa. Nah ini termasuk dimensi inisiatif ini yang kemarin saya minta agak diberi afirmasi yang cukup tinggi. Karena itu berarti menunjukkan kinerja yang luar biasa. Apalagi ada inovasi desa, advokasi masalah desa. Itu bukan hal yang mudah. Kemudian kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri. Nah itu aplikasi yang sudah kita susun dan kita harapkan sudah untuk menjadi tolok ukur. Kemudian manfaat aplikasi laporan pendamping desa akan secara objektif menunjukkan laporan kegiatan pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja, dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan. Sehingga nanti kalau misalnya kemudian alokasi waktu melebihi dari standar yang ada, dan memang itu tidak bisa dihindari, maka ini akan menjadi dasar objektif bagi kami di Kementerian Desa untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar ada peningkatan penghargaan kepada para pendamping desa. Kemudian segera menemukan masalah pendampingan sehingga lebih mudah diatasi. Yang keempat, mengembangkan inovasi pendamping yang satu kepada pendamping lainnya. Jadi saling mendukung, saling meningkatkan, saling memberikan ruang untuk sama-sama meningkat. Kemudian membina pendamping sesuai kebutuhan masing-masing, menentukan nilai kinerja bulanan pendamping, sehingga pembayaran honor dan insentif rasional. Jadi perlu diketahui teman-teman media, bahwa pendamping itu honor yang diperoleh, bukan gaji. Makanya kinerja dulu baru dapat duit. Dan itulah faktanya, sehingga kami sebenarnya juga nggak tega, tapi ya gimana lagi, normatifnya, regulasinya harus begitu. Kemudian menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai dasar kontrak tahun berikutnya. Karena memang tiap tahun kontraknya itulah, makanya beberapa waktu yang lalu kami terus akan berupaya agar pendamping ini minimal tidak hanya tahunan kontraknya, tapi bisa multi years, misalnya 2 tahunan, 3 tahunan, supaya kinerjanya bisa maksimal. Itu yang terkait dengan pendamping dan desa masuk kampus. Kemudian yang terkait dengan PPKM Mikro, teman-teman sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa
program PPKM Mikro sudah berjalan di 7 provinsi, yaitu DKI, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Tentu yang wilayah Kementerian Desa hanya di tingkat desa, bukan kelurahan. Sehingga data yang kita miliki sampai dengan hari ini, di 91 kabupaten kota, di Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, itu ada 1.789 kecamatan, 21.873 desa. Dari basis itu, kita nukik ke RT, karena berbasis mikro, maka harus RT yang kita pantau. Sampai dengan saat ini, jumlah RT yang hijau itu ada 30.054 RT. RT yang kuning 2.143, yang oranye 601, dan yang merah ada 521. Ini artinya dari data yang sudah masuk dari 91 kabupaten kota itu, di 21.873 desa itu masih kecil banget ya, kecil banget persentase RT yang merah, hanya 2%. Ini alhamdulillah banget. Jadi kita bersyukur pada basis desa. Nah, saya tidak tahu nanti basis kelurahan, tentu Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kapasitas untuk menginformasikan data-datanya, bagaimana tingkat RT-nya dan seterusnya. Tetapi yang di desa ini alhamdulillah dari 91 kabupaten, 21.873 desa, 1.789 kecamatan, hanya 521 RT atau 2% dari total RT yang masuk laporannya itu yang zonanya merah. Nah, kriteria zona merah, hijau, kuning itu, zona merah kalau ada kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak lebih dari 10 rumah dalam satu RT di seminggu terakhir. Jadi kenapa kita laporkan RT itu karena memang pemetaan zonasinya berdasarkan RT, berdasarkan rumah. Jadi merah kalau 10 rumah lebih, oranye kalau 6 sampai 10 rumah, zona kuning kalau 1 sampai 5 rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir terkonfirmasi. Jadi yang terkonfirmasi bukan warga loh ya, rumah. Jadi misalnya satu rumah hanya 1 yang terkonfirmasi sudah masuk kategori hitungan untuk menentukan zona hijau, kuning, oranye, atau merah. Kemudian terkait dengan tugas-tugas yang diberikan untuk desa dalam rangka PPKM, yaitu terkait dengan sosialisasi hidup sehat, kemudian penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa, jumlah tempat tidur yang sudah tersedia, ini sudah ada datanya semua, sudah mulai terdata, mulai terekam dengan baik, yaitu misalnya relawan desa lawan COVID, pos relawannya sudah 6.840 desa yang sudah bikin, ini sudah masuk. Bisa jadi yang bikin sudah lebih dari itu. Cuma yang masuk sudah terdata di kita per tadi malam jam 00 itu 6.840 desa. Jumlah tempat tidur yang tersedia. Jadi kan kita minta untuk menghidupkan kembali ruang isolasi desa. Berarti menyiapkan, membersihkan tempatnya, menyiapkan tempat tidurnya lagi, dan seterusnya. Itu ada 14.158. Nah, ODP yang sudah dirawat di ruang isolasi sampai dengan tadi malam jam 00, 3.670, tentu ini akan sangat dinamis. Kemudian jumlah pemudik atau pendatang yang terdata tertangani 54.434. Ini memang dinamika di desa masih sangat tinggi seperti ini, karena memang banyak para pekerja di kota yang lepas-lepas, 4 hari dapat kerja, mereka kemudian pulang ke desa, kemudian minggu depannya berangkat lagi ke kota, dan seterusnya. Kemudian jumlah masyarakat yang rentan sakit yang terdeteksi 20.569, pengadaan masker ada di 4.176
desa dan relawan desa yang khusus terkait PPKM sudah terdata 225.260. Dana desa yang sudah dipakai untuk PPKM per 16 Februari ini 392 miliar 387.292.551 rupiah. Nah, itu berputar-putar di tentu DKI tidak masuk ya, DKI tidak masuk, Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali yang desa, bukan yang kelurahan. Kemudian untuk informasi tentang dana desa secara nasional, sudah salur di 5.646 desa dan tersalur sebesar 1.684.270.802.200 rupiah. Dari sisi waktu jelas ini jauh lebih cepat dibanding 2020 kemarin. Jadi pada posisi tanggal 16 Februari year to year hari ini lebih cepat dibanding 2020. Kemudian digunakan untuk BLT yang sudah salur di bulan pertama di 4.723 desa, 311.832 KPM, total nilai 93 miliar 549.600.000. Bulan kedua di 486 desa, total 27.376 KPM, dana yang tersalur 8 miliar 212.800.000 rupiah. Nah ini progres terbaru untuk dana desa secara nasional untuk BLT, kemudian padat karya masih dalam proses. Nah teman-teman sekalian, padat karya tunai desanya di 2021 pagunya ini rancangan yang kita proyeksikan berbasis pada data-data di 2020. Jadi harapan kita nanti di 2021 itu dari 72 triliun dengan jumlah desa 74.961 desa, itu dimanfaatkan untuk padat karya tunai desa 37 triliun. Dengan 37 triliun itu, maka diharapkan akan menghasilkan 203.940.000 hari orang kerja selama 2021. Nah, berdasarkan pengalaman di 2020, seorang warga desa lazimnya bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian. Ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui BUMDes dengan pendapatan setara infrastruktur produktif. Artinya PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa. Sehingga target di 2021 serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa yang mendapatkan mendapatkan penghasilan rutin selama 6 bulan menjalankan PKTD. Nah, dengan demikian pengalaman juga di 2020 padat karya tunai desa, kemudian BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting di dalam menahan kemiskinan, menahan kemiskinan di desa dan menahan jumlah pengangguran di desa. Nah itu seperti itu, lihat itu. Nah jadi desa mampu, kembali ke tadi, desa mampu menahan kenaikan tingkat pengangguran terbuka itu jauh lebih rendah daripada kota selama pandemi Februari sampai Agustus 2020. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2020 di kota itu prosentasenya 69%, di desa hanya kenaikannya 0,79%. Kalau dihitung jiwa, kota penganggurannya naik menjadi
naik 2 juta, kenaikannya 2.063.879, sedangkan di desa hanya 606.121. Kemudian juga menahan kemiskinan, itu menahan kenaikan kemiskinan, ini yang terbaru malahan September 2020 hasil BPS, itu di kota 0,5 kenaikannya kemiskinan, di desa 0,38, jadi lebih kecil dibanding kota. Dan kalau dilihat jiwanya, di kota kenaikan kemiskinannya 880.000, kalau di desa hanya 250.000. Nah, kami berharap dengan padat karya tunai desa yang kita proyeksikan sekian triliun tadi, kemudian BLT, dan juga success story di mana? Misalnya di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Maluku Barat, itu ada satu keberhasilan dalam memanfaatkan dana desa, di mana 2015 sampai 2020 hanya 5 tahun dalam fokus untuk mendukung ketahanan pangan, itu langsung loncat dari desa sangat tertinggal di 2015 menjadi desa mandiri di 2020. Jadi nggak melalui tahapan berkembang, maju dan seterusnya, langsung. Itu karena memang pemanfaatan dana desanya fokus untuk ketahanan pangan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, penanganan ekonomi di tingkat mikro dengan data yang valid di tingkat mikro, maka berbagai permasalahan di tingkat mikro akan mudah tertangani karena sangat jelas di mana letaknya, siapa subjeknya, dan bagaimana cara penanganannya. Itu akan sangat mudah ketika SDGs desa ini diimplementasikan dan pemutakhiran data dilakukan dengan tepat, sehingga perencanaan pembangunan di desa betul-betul sudah berbasis data. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat kita inginkan, karena apapun kalau sudah berbasis data pasti akan tepat sasaran, dan dengan demikian pasti akan terjadi percepatan. Sebagai contoh di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Maluku Tenggara Barat. Ada juga Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Itu BUMDes Manggar sebagai epicentrum pemberdayaan masyarakat. 3 unit usaha, pertanian, perdagangan, dan produksi batik. Seluruh unit usaha dijalankan dengan pola padat karya tunai desa. Ini yang saya sebut dengan padat karya tunai desa ekonomi produktif. Jadi ada padat karya tunai desa infrastruktur produktif, ada padat karya tunai desa ekonomi produktif. Nah, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, BUMDes Manggar ini sebagai satu prototipe atau contoh pelaksanaan padat karya tunai desa ekonomi produktif. Warga menjadi pekerja dan mendapatkan upah PKTD. Melatih warga belajar memproduksi sendiri, menyediakan modal usaha, mendirikan hub industri dan melayani pemasaran. Manfaatnya jelas sekali kemarin. Pada 2020 ada 151 KPM BLT dana desa. Hasil Musdes 2021 menurun. Hanya tinggal 21 KPM karena menjadi pekerja di BUMDes. Nah, itu contoh sukses. Kemudian ada juga di Desa Karungan, Kecamatan Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah. Wisata pasar tradisional bernama Pasar Bahula. Bahula itu zaman dulu, makanya pasar tradisional. Menyajikan kuliner tempo dulu dan mengandalkan setting alamiah. Ada 74 lapak kuliner dan souvenir, area bermain, area swafoto, melibatkan 292 warga, diorganisir oleh BUMDes Sinar Karungan Mandiri. Omset tertinggi itu pada gelaran pasar yang ke-8, hari Minggu 10 Januari 2021, lebih dari 60 juta selama 4 jam. Dari hasil parkir saja 3.793.000. Nah, yang penting ini dampaknya ini. Pada 2020 ada 88 KPM penerima BLT. Nah, di 2021 hasil Musdes turun tinggal 28 KPM
karena mereka mendapatkan penghasilan sebagai pedagang dan pengelola pasar bahula. Nah ini teman-teman media yang contoh-contoh bagus inilah yang terus akan kita kembangkan, sehingga dari sini jelas sekali sebenarnya bahwa penanganan di tingkat desa, penanganan di tingkat mikro, asal data mikronya juga kuat, saya yakin itu akan sangat sukses. Itulah makanya BUMDes juga terus kita upayakan optimalisasi agar semua hal yang geliat ekonomi di desa bisa tertangani dengan baik, dan tentu akan menuju kepada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa peduli perempuan, kemudian air bersih dan sanitasi desa yang memadai. Nah inilah target-target yang menjadi idealisme dari SDGs desa yang kemudian kita berusaha secara masif bersama-sama mengimplementasikan agar terjadi percepatan penurunan kemiskinan, percepatan peningkatan kualitas pendidikan, percepatan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan di desa-desa, dan keberhasilan agregatif akan menyumbang 74% keberhasilan capaian SDGs tingkat nasional. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mohon maaf agak banyak, tapi karena memang informasinya banyak yang harus kita sampaikan. Silakan dari Bisnis Indonesia. Ya, Assalamualaikum Gus Menteri. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Jeffrey. Iya nih Gus, izin bertanya terkait dengan dana desa dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang baru saja diumumkan oleh BPS kemarin. Nah ini sebenarnya kalau dari Kementerian sendiri sebenarnya efektivitas dari dana desa sendiri sejauh apa sih Gus? Karena kan tadi kan dibilang bahwa dana desa ini cukup untuk mampu menahan kemiskinan di desa. Ini sebenarnya seberapa jauh dana desa ini berkontribusi terhadap penahanan kemiskinan, dan juga untuk di tahun ini seperti apa nih dana desa untuk agar bisa menurunkan tingkat kemiskinan di desa sendiri, seperti itu Gus. Oke, jadi dengan kondisi COVID ya tadi sudah kita sampaikan datanya hanya 0,38 itu kenaikan kemiskinan di desa, jauh di bawah dari kenaikan kemiskinan di kota. Itu artinya dalam kondisi COVID yang kayak begini pun itu ternyata efektif sekali dana desa yang pada hakikatnya dua hal untuk ekonomi, yaitu BLT dan padat karya tunai desa. Jadi kalau mau kita klaster secara garis besarnya, dana desa yang bergulir itu untuk dua hal. Pertama untuk COVID, penanganan COVID, itu pakai PPKM, pakai relawan desa lawan COVID, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini untuk kepentingan ngerem jangan sampai penyebaran COVID di desa terus berkembang. Yang kedua untuk ekonomi. Nah ini yang harus digenjot. Nah sementara ini ada dua model. Satu model model jaring pengaman sosial, yaitu BLT dana desa, dan dua model padat karya tunai desa yang itu ada dua jenis. Satu padat karya tunai desa infrastruktur produktif, dan padat karya tunai desa ekonomi produktif. Nah, desa-desa contoh tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya di Maluku Barat, kemudian di Sragen, kemudian di Wonogiri, itu contoh padat karya tunai desa ekonomi produktif. Jadi penanganan produksi masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi, itu pendekatan yang awalnya digunakan pendekatan PKTD. Mereka mengerjakan dapat upah, tapi kemudian terus berproduksi. Nah akhirnya lama-lama dia juga bisa menjual barangnya sendiri, akhirnya mandiri, dan dengan demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari terkait dengan jumlah penerima KPM atau jumlah KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, ke depan tentu akan lebih sistematis lagi penanganan kemiskinan di tingkat desa, karena kita akan punya database utama
di SID, Sistem Informasi Desa, tentang kondisi kemiskinan di tiap-tiap desa. Dan bukan hanya kondisi kemiskinannya, di mana letak kemiskinan itu, siapa orangnya. Sehingga nanti kita bisa menghitung bukan hanya kakak tapi warga. Karena nanti akan mudah, misalnya sekarang di satu desa setelah dilakukan pemutakhiran data, ditemukan sekitar misalnya 50 warga miskin, bukan kakak, 50 warga miskin. Nah ketika 50 warga miskin ini ketemu by name, by address, kemudian ditangani dengan menggunakan dana desa, apakah BLT atau dilibatkan dalam padat karya tunai, sehingga dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan upah senilai Rp450.000, maka dia sudah memasuki daerah di atas garis kemiskinan. Karena batasnya rata-rata ya, rata-rata. Tapi tiap daerah kan beda-beda. Ada yang 450.000, ada yang 390.000, itu data di BPS ada semua. Nah, sehingga dari situ akan sangat cepat dan tepat upaya-upaya untuk penurunan kemiskinan di desa. Nah, sekaligus untuk pengurangan pengangguran karena pendekatannya padat karya tunai desa. Saya kira gitu, Mas Syafri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.